Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Selamat datang di kelas online saya. Hari ini kita akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning. Selama satu semester ini, kita akan belajar dan membahas seputar Enterprise Resource Planning. Apakah itu Enterprise Resource Planning? Fungsinya buat apa dan lain sebagainya akan kita bahas pada satu semester ini. Perkenalan dulu, nama saya Ragil Wijianto. Deskripsi lengkap atau data diri lengkap saya bisa teman-teman lihat di website e-learningnya ya. Kita langsung saja hari ini ke pembahasan awal tentang Enterprise Resource Planning. Pada video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang sejarah, definisi, tujuan penggunaan dan keuntungannya untuk perusahaan dalam penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP itu sebenarnya apa? ERP atau kalau kita artikan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi perencanaan sumber daya perusahaan. Enterprise Resource Planning kemudian bisa diartikan sebagai suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi, Enterprise Resource Planning adalah suatu cara pengelolaan sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Itu penjelasan singkat mengenai Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning (ERP) berkembang awal mulanya dari yang namanya Material Requirement Planning (MRP) yang kemudian berkembang lagi menjadi MRP kedua, lalu berubah menjadi ERP. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan, akuntansi perusahaan, dan lain sebagainya. Artinya, sistem ini kemudian akan membantu mengontrol seluruh aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. ERP kemudian bisa diartikan juga sebagai suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan sistem ERP biasanya dilengkapi dengan hardware dan software untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan data informasi pada setiap area bisnis proses untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat. Karena penyediaan analisa dan laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan yang on time dapat meningkatkan produksi dan inventory. Program bisnis ERP, program sistem ERP sangat membantu perusahaan yang memiliki proses yang luas, menggunakan database dan reporting tool manajemen yang terbagi-bagi. Jadi ERP itu sangat dibutuhkan sekali oleh perusahaan ya. Teknologi ERP sendiri sudah mulai berkembang pada awal 1960-an. Jadi pada awal 1960-an, software ERP itu sudah mulai ada. Akan tetapi pada tahun tersebut baru berupa konsep. Konsep ERP sendiri muncul karena adanya keinginan perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memaksimalkan sumber daya perusahaan. Konsep itu
kemudian dimanfaatkan oleh para perusahaan besar untuk mengambil keputusan dan pengelolaan bisnis mereka. Setelah 30 tahun berlalu, yaitu pada tahun 1990, barulah istilah ERP diperkenalkan secara luas oleh Gartner Group. Sistem ERP pada saat itu sudah mempunyai fungsi yang cukup banyak di luar manajemen inventaris, juga proses operasional. Fungsi-fungsi sistem ERP adalah mengelola keuangan, permesinan, SDM, juga manajemen proyek. Jadi pada tahun 1990 ya, ERP itu sudah ada dan diperkenalkan secara luas setelah awal mulanya baru berupa konsep pada 1960. 1960 berupa konsep, 1990 konsep ERP ini semakin diperkenalkan lebih luas lagi oleh Gartner Group. Fungsi-fungsi sistem ERP yang ada saat itu yaitu mengelola keuangan, permesinan, SDM, juga manajemen proyek. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman produk, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Lalu berikutnya adalah tujuan dari pengembangan sistem ERP. Dengan melihat persaingan bisnis global, maka tujuan utama dari pengembangan dan kegunaan sistem ERP yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya pada perusahaan tersebut. Antara lain ada sumber daya manusianya, sumber daya produksi yang nanti akan berusaha dengan produksi dan kualitasnya itu. Lalu ada pemasaran produk secara efektif itu, efektivitas pada setiap laporan keuangan gitu. Mampu kompetitif dan dapat berdaya saing gitu ya. Lalu juga agar tidak terjadi kompleksitas persoalan dalam sumber daya pada perusahaan di masa yang akan datang. Itu adalah tujuan awal dari pengembangan sistem ERP. Lalu apa keuntungan dari penggunaan sistem ERP pada perusahaan? Keuntungan implementasi sistem ERP pada perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, sistem ERP membantu memperlancar proses bisnis dan membuatnya menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Yang berikutnya, mengurangi biaya-biaya, melakukan penghematan seperti biaya operasional perusahaan. Ini disebabkan karena sistem ERP sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi data atau redundancy. Pengambilan keputusan. Sistem ERP yang merupakan sistem yang terintegrasikan seluruh datanya dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Itu adalah beberapa keuntungan dari penggunaan sistem ERP pada perusahaan. Itu adalah beberapa hal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan stay di rumah kalau tidak ada hal yang urgent ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.